Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala khatmin nabiyyin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa filah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, hidayah dan taufik sehingga sampai pada detik ini atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa menegakkan ketaatan-ketaatan kita kepadanya, masih bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kita kepadanya. Salawat semoga tercurah atas qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keselamatan semoga diberikan kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang istiqamah mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil qiyamah. Dan semoga kita senantiasa tergolong orang-orang yang mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah di atas jalan yang diridhoinya, tetap istiqomah menegakkan din, menegakkan agama sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua perkara yang menjadi sumber kerusakan agama ini, dua perkara yang merusak din ini. Yang pertama yaitu asyahwat, dan yang kedua asyubhat. Ketika seseorang sudah dikuasai oleh syahwat, maka akan menjadi malapetaka baginya, akan menjadi sumber kehancuran agama baginya. Seorang yang dikuasai oleh syahwat terhadap lawan jenisnya, dia tidak akan memperhatikan batas-batas halal haram, sehingga dia akan terjerumus pada perbuatan zina. Seseorang yang dikuasai syahwat atau ambisi terhadap dunia, syahwat terhadap harta, syahwat terhadap pangkat, syahwat terhadap jabatan, maka dia akan dikendalikan oleh ambisinya sehingga dia tidak akan mempedulikan lagi batas-batas halal haram atau batas-batas syariat terkait dengan urusan-urusan dunia tersebut, sehingga dia akan terjebak pada perbuatan-perbuatan yang menghalalkan segala cara. Yang penting dia bisa mencapai atau mendapatkan apa yang menjadi ambisinya. Yang kedua, asyubhat, yakni kerancuan. Kerancuan dalam keilmuan atau kerancuan dalam berpikir, kerancuan dalam pemahaman agama. Kerusakan ini sangat luar biasa, bukan hanya menimbulkan kerusakan dalam dirinya, dalam amaliyahnya, dalam etikotnya, juga akan menimbulkan kerusakan pada umat, akan menimbulkan kerusakan kepada masyarakat secara umum. Karena kerancuan ini akan memberikan pengaruh buruk kepada pemahaman Islam masyarakat secara umum. Syubhat itu adalah sesuatu yang kalau bahasa singkat kita sebut samar. Namun syubhat ini kenapa samar? Karena syubhat ini sebenarnya adalah sebuah kebatilan. Kebatilan yang dihias atau kebatilan yang dibungkus dengan sesuatu yang kemudian terlihat seolah-olah itu adalah perkara yang hak. Syekh Muhammad At-Tamimi mendefinisikan syubhat dalam kitabnya Al-Mas'alatul Batilah allati suwirat linnasi, yaitu perkara-perkara batil, perkara batil yang ditampakkan atau diperlihatkan atau ditunjukkan atau dibayangkan, digambarkan kepada manusia, syabihatun bil haq, dengan menyerupai kebenaran. Perkara batil ditunjukkan kepada manusia, terlihat bahwa itu sebuah perkara yang benar. Kenapa? Lima urida alaihi minal adillah. Karena disandarkan atau ditunjukkan terhadap perkara batil itu dalil-dalil, disandarkan kepada dalil-dalil alladzi yadunnul mustadilu biha wasami'u laha, yang dimana seorang
pengambil dalil atau orang yang mendengarnya itu akan menyangka, orang-orang yang bukan ahli fikih ya, orang-orang yang tidak paham atau kurang memahami dinnya, dia akan menyangka bahwa itu termasuk bagian dari ilmu ya, termasuk bagian dari agama atau termasuk bagian dari syariat. Lima kurina biha minad dalil, setelah disandarkan kepadanya dalil-dalil wal burhan dan penjelasan-penjelasan yang sebenarnya dalil-dalil tersebut adalah bukan dalil untuk perkara yang ditunjukkan ya, atau bukan dalil untuk poin yang ditunjukkannya. Fadhannuha minal haqqi, karena maka kebanyakan manusia akan menganggap itu adalah perkara yang hak, sehingga kebanyakan manusia akan tertipu menganggap perkara batil itu sebagai sesuatu yang hak, karena hampir sempurnanya dalam menyerupai yang hak itu. Beberapa contoh atau beberapa kasus syubhat dalam agama ini seperti asyubhat fil i'tiqad, syubhat dalam akidah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menceritakan kisah tentang orang-orang jahiliyah, di mana mereka orang-orang jahiliyah pada masanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum beliau diangkat menjadi nabi, agama mereka atau ibadah mereka, keyakinan mereka, sesembahan mereka banyak sekali. Ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah para nabi, malaikat, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah pohon dan batu, ada yang menyembah arwah atau ruh nenek-nenek moyang yang ruh orang-orang saleh yang sudah meninggal. Kemudian ketika diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, menyeru mereka untuk bertauhid, mengajak mereka untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka, mengajak mereka hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Mereka berdalih, mereka menolak ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka punya dalih, menyampaikan kepada beralasan bahwa mereka sebenarnya tidak beribadah kepada sesembahan-sesembahan itu. Ya. Annahum yaquluna, mereka mengatakan, ma da'awnahum, kami tidak menyeru kepada mereka sesembahan-sembahan itu. Ya. Wa tawajjahna ilaihim, dan kami tidak menundukkan, menghadapkan wajah kami kepada mereka, illa li talabil qurbah, kecuali semata-mata hanya untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa syafa'ah, dan memohon atau mencari jalan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mereka menganggap bahwa ritual mereka menyembah berhala, ritual mereka menyembah batu, ritual mereka menyembah pohon, ritual mereka menyembah ruh-ruh orang-orang saleh itu, mereka anggap bahwa itu sebagai jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalih ini banyak menipu orang-orang awam, banyak yang tertipu ya, karena sekilas ini menjadi seolah-olah seperti benar ya, seolah-olah seperti hak. Oh iya, memang kita mendekatkan diri kepada Allah perlu jalan, memang kita mendekatkan diri kepada Allah perlu wasilah dan lain sebagainya. Ini contoh syubhat dalam masalah akidah, seperti yang berkembang sampai hari ini ya, praktek-praktek kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang ahlu syirik di antara di kalangan mereka, diantaranya seperti para dukun dan lain sebagainya. Ketika mereka mempraktekkan kesyirikan mereka ya, contoh seperti ketika mereka berhadapan dengan pasien, misalkan orang yang meminta kesembuhan kepada dukun itu, atau meminta pertolongan seperti penglaris dan lain sebagainya, biasanya mereka kan mengatakan bahwa semua ini nanti yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita hanya berikhtiar, kita hanya berusaha ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bahasa ini menipu orang-orang yang tidak memahami akidahnya dengan benar. Dia akan tertipu seolah-olah ini adalah perkara yang benar ya, perkara yang hak. Contoh yang lain, asyubhat fil ahkam, syubhat dalam masalah hukum atau syubhat dalam masalah fikih, seperti dalih orang-orang yang mengamalkan riba atau membela riba dengan menyamakan riba itu dengan jual beli. Mereka mengabaikan dalil-dalil tentang haramnya riba. Sebanyak apapun dalil itu mereka abaikan ya.
dalil-dalil tentang dosa-dosa riba mereka abaikan. Mereka menyamakan riba seperti dengan jual beli. Nah, dengan praktik yang dilakukannya, ya, memang hampir sama dengan jual beli, bahkan tidak ada bedanya dengan jual beli, sehingga orang-orang awam yang tidak memahami hukum-hukum agama ini, dia akan tertipu, ya, dia akan terjebak dengan syubhat ini. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, masih banyak lagi perkara-perkara syubhat yang mengepung amaliyah-amaliyah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau kita tidak berhati-hati menjaga diri kita, kita perdalam ilmu kita, memahami agama kita, selain kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di atas din yang lurus ini, terjaga dari fitnah syahwat dan subhat. Apapun upaya yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita sehingga kita betul-betul selamat dan terjaga dari fitnah syahwat dan syubhat ini, dan Allah meridhai agama kita, meridhai amalan kita, dan Allah kelak menggolongkan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhak untuk mendapatkan syafaat dan balasan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.